Saya orang yang anti untuk masuk pesantren dulu. Saya ingat betul perlawanan saya kepada orang tua. Saya badung, saya nakal. Tapi mereka Masya Allah tetap sayang, tetap cinta sampai saya besar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa, 1 jam lebih dekat di mana saja Anda berada, segenap para bunda yang alhamdulillah hari ini segar-segar semuanya. Mudah-mudahan bahagia kita dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kelihatannya yang hadir di sini wajahnya wajah-wajah sudah punya keluarga ya. Kok tahu? Sudah terlalu tua saya lihat. Jadi, tapi tetap semangatnya semangat 17 tahun. Tepuk tangan dong. Saya berpikir tidak akan mungkin rumah tangga yang dijalin maksudnya sekian belas tahun atau sekian puluh tahun oleh bunda semua dan kita yang ada di rumah bisa bertahan sebegitu lama kecuali pasti ada harmonisasi dalam keluarga. Betul nggak? Apa harmonisasinya? Yang pertama, setiap pasangan suami atau istri dia harus menyadari bahwa pasangan kita itu pasti punya kekurangan. Nobody perfect. Artinya suami yang punya kelebihan pasti punya kekurangan. Istri yang punya kekurangan pasti punya kelebihan. Minimal kelebihan berat badan. Itu pun harus dinikmati, Bu. Iya, mesti bersyukur. Alhamdulillahirabbil. Yang kedua, biasanya kalau masa-masa muda dulu, segala kekurangan disembunyikan, kelebihan ditampakkan. Urusan buang angin aja Bu ya. Waktu belum nikah pasti calon suami ibu ngumpet-ngumpet. Pura-pura beli rokok lah, pura-pura beli minuman lah. Begitu sudah nikah, Masya Allah, nggak laki, nggak bini, perang kentut di tempat tidur. Lakinya bret, bininya brot. Anaknya nambahin, brut. Betul ya Bu ya? Oh, dapat kentut aja alhamdulillah ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya acara udah datang. Assalamualaikum ibu-ibu. Nih kalau dilihat dari wajah-wajahnya Ya, Pak Ustadz, ini kayaknya masih pengen banyak yang nanya soal rumah tangga, suami istri tuh yang di sini juga nih. Mangga silahkan. Ya. Ini 1 jam lebih dekat, 1 jam ini sangat berharga. Amin. Menghadirkan Ustadz yang demikian sibuk. Amin. 1 jam ini saya manfaatkan baik-baik. Silakan Ustadz. Baik. Kebanyakan memang temanya Ustadz Soulmate ini lebih banyak untuk keluarga, suami istri gitu ya? Tidak juga sih, saya mencoba untuk bisa masuk ke berbagai macam kalangan, status, profesi. Artinya saya berpikir bahwa dakwah itu harus dinikmati oleh siapapun dan apapun mereka statusnya. Ini saya ingin memperlihatkan ada cuplikan-cuplikan nih Ustadz Soulmate, profil dari Ustadz Soulmate. Mungkin kita ingatkan lagi walaupun sudah banyak penggemarnya yang tahu persis dari nol sampai dengan sekarang, kita ingatkan lagi berikut ini. Soleh Mahmud atau lebih dikenal dengan Ustadz Soulmate, lahir di Jakarta 19 Juli 1983. Soulmate adalah anak tunggal dari pasangan Haji Najamuddin Nasution dan Hajah Salma Lubis. Pria yang masa kecilnya gemar menonton layar tancap ini memulai dakwah di tahun 2001. Berbekal ilmu agama Islam yang dipelajarinya sejak usia dini dan dipupuknya ketika ia bermondok di pesantren Asidikiyah Batu Ceper, Tangerang.
Bakat berdakwahnya dimulai sejak kelas 2 SMP. Kala itu Soulmate berdakwah di hadapan para ibu pengajian. Ustadz yang mengagumi pendakwah terkenal almarhum Zainuddin MZ ini mulai dikenal sebagai pendakwah di televisi melalui program religi Damai Indonesiaku TV One di tahun 2009 bersama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Sebagai orang yang beriman, siap-siap. Kini di sela kesibukannya sebagai pendakwah, Soulmate selalu membagi waktu untuk orang tuanya dan istri tercintanya, Aprilia Jasmine. Kaget ya? Kaget dapat dari mana? Dapat Itu dari pertanyaannya. Tidak usah tahu ya. Tapi yang tadi ada celentukan tuh, itu pasti masih ngompol ya. Yang lagi Ya, ditonton dulu masih itu ya? ngompol, sekarang ngompolin. Oh, yang begini aja. Girang ya. Girang. Ibu-ibu nih girang banget deh. Tapi gini Ustadz, dimulai dari juara umum ya? Juara umum atau juara pertama? Juara umum lomba pidato antar pesantren se-Indonesia waktu itu. Juara umum ceramah atau pidato? Ceramah. Di Masjid Di Istiqlal. Masjid Istiqlal. Tahun betul, 2000. Itu Ustadz yang daftar atau ada orang yang menyuruh daftar? Ya, jadi waktu itu saya berpikir sebentar lagi saya akan keluar dari pesantren. Dan apa khidmat saya, bakti saya kepada pesantren saat itu, akhirnya ustadz-ustadz meminta saya untuk mewakili pesantren Asidikia menjadi peserta. Ya, karena saya ingin berkhidmat, apapun kata mereka sekalipun saya berasa tidak percaya diri ya. Karena yang saya hadapi ini anak-anak pondok pesantren yang saya pikir pasti mereka jauh lebih cerdas, lebih pintar, lebih jago ketimbang saya. Waktu itu saya niatnya cuman, oke, saya mau berkhidmat saja sudah. Tahu-tahu Allah kasih kehendak, ternyata saya menang. Juara umum seluruh Indonesia. Sempat nggak pede dulu lihat Gak yang pede lain? banget. Dari situ kemudian Ustadz ceramah dari musola ke musola, Iya betul. langsung Jadi kontan hari itu waktu juga. itu gini, banyak saudara-saudara ayah, saudara-saudara emak yang pengen anaknya seperti saya. Akhirnya saya diminta untuk ngisi di rumah mereka, pengajian bulanan atau triwulan gitu ya. Nah begitu saya ngisi, namanya di rumah orang kan pasti ada tetangga yang tahu. Nah dari tetangga rumah itu saya diundang ke musola. Dari musola biasanya ada panitia yang ngintip, pindah lagi ke musola yang mana. Terus sampai masjid ke masjid, terus sampai ke daerah, sampai hari ini alhamdulillah. Baik, perjalanan selalu Itu ada perjalanan. ya. Selalu ada Baik, rintangan, halangan, duri, luka, duka, dan bahagia tentunya. Duri, luka, duka, dan bahagia. Nanti semua kita jabarkan lagi di segmen Ya. selanjutnya. Kami masih akan kembali bincang dengan Ustadz Soulmate sesaat lagi. Saya salaman, pelukan, saya nangis. Sampai beliau sempat mengatakan, lu ngapain nangis, Met? Cengeng amat lu. Saya bilang, saya nggak tahu Kiai. Saya ingin menangis saja di pelukan antum. 4 hari kemudian saya baru sadar kenangan ini menjadi kenangan terakhir. Ketika beliau memberikan sambil berpesan, lu terusin Met dakwah gue.